Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan AI dalam industri mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Mulai dari pabrik otomotif, logistik, hingga layanan pelanggan, kecerdasan buatan atau biasa dikenal dengan artificial intelligence telah membawa angin segar dalam efisiensi dan produktivitas kerja. Tapi di balik semua keunggulannya, AI juga membawa sejumlah tantangan yang perlu dipahami dan dikelola dengan bijak. Nah, untuk membahas terkait akselerasi pemanfaatan AI di Indonesia, telah hadir di studio CNN Indonesia Bapak Adrian Lesmono, Country Consumer Business Lead Indonesia NVIDIA. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya Ya, kita berbincang hari ini. sama-sama. Nah, sebelum kita membahas tentang perbincangan berikutnya, saya penasaran dengan diluncurkannya GeForce RTX 50 Series di Indonesia pada beberapa minggu lalu ya. Bisa ceritakan ini produk apa Pak? Ini produk terbaru dari NVIDIA. Jadi kita itu udah launching RTX GeForce yang jadi itu produk NVIDIA yang ada AI core-nya, AI chip-nya. Itu the first time tuh di 2018. Jadi sekarang tuh udah boleh tahun ke-7 ya kita launching, dan ini udah sampai generasi kita sebutnya 50 series gitu. Ini yang paling efisien untuk menjalankan proses AI yang again akan membawa banyak benefit untuk customer kita. Untuk berbagai macam bidang ya, bukan cuman AI development aja, tetapi content creator, gaming, productivity, everything basically. Jadi content creator salah satunya mendapatkan banyak sekali benefit dari teknologi terbaru dari NVIDIA. Apa nih Pak bentuk konkret dari teknologi terbaru NVIDIA? Contohnya itu ini membuka banyak opportunity buat content creator itu untuk create new yang tadinya nggak ada. Contoh ya, ini sesuatu yang saya dengar juga dari salah satu partner kita. Dengan AI ini bisa menghemat waktu dan biaya. Contohnya dulu tuh mereka harus spend mungkin 1 minggu untuk bikin konsep aja, konsep dengan bikin desain. Sekarang itu buat konsep mereka bisa pakai Gen AI untuk bikin konsepnya, bisa cepat turnaround itu di cut jadi 1 hari. Jadi artinya mereka bisa come back to the client dan otomatis mendapatkan approval lebih cepat. Ya, jadi ini berpengaruh dalam bagaimana mereka ngambil project. Jadi otomatis bisa berkompetisi dengan global customer, dengan local customer, bisa semua. Dulu itu sulit sekali, tetapi AI itu membantu banyak proses di bagian sini. Contohnya seperti itu. Itu baru satu faktor di dunia creator. Tapi di gaming tadi Bapak bisa informasikan di gaming juga itu, apa? AI itu membantu seperti ini. Bagi ada 2 hal ya. Satu untuk para konsumennya gamer, satu untuk para developer. Untuk gamernya itu, jadi dengan cost yang sama, AI itu bisa meningkatkan performa sampai berkali-kali lipat. Nah, contohnya di 50 seri yang terbaru itu kita ada namanya multi frame generation. Artinya gini, kalau misalnya main game itu yang terpenting adalah smoothness ya. Ya, frame rate-nya harus bagus. Nah, kalau dulu itu mungkin dia harus keluar uang misalnya untuk beli konsol atau PC yang bagus ya. Dia mendapatkan performa di angka 60. Nah, sekarang dengan 50 seri, dengan biaya yang sama, dia bisa meningkatkan sampai 200 performanya gitu. Jadi ini benar-benar a big jump. Dan itu karena AI capability mengimprove prosesnya jadi sangat efisien sekali. Itu yang membedakan dari the latest teknologi untuk gaming gitu maksudnya. Itu contohnya ya. Nah, saya kembali ke NVIDIA sendiri ya. CEO NVIDIA sendiri Jensen Huang dalam pidatonya di CES 2025 kemarin mengatakan NVIDIA ini menciptakan masa depan yang lebih baik dari gaming ke robotika. Nah, inovasi NVIDIA ini kan memberikan dampak besar nih Pak di industri. Bisa Anda jelaskan Pak ini apa? Tadi udah diberikan informasi teknologi terbaru dari NVIDIA. Jadi NVIDIA itu emang otomatis kita berkomitmen ya untuk bawa big changes, misalnya contoh di healthcare, otomotif atau di content creation. Dan teknologi NVIDIA itu menjadi banyak fondasi dari development hal-hal tersebut. Nah, that's why kita tuh benarnya NVIDIA is a platform company. Kita creating hardware yang untuk mengenable the process. Ini membantu banyak para tadi ya kayak pekerja kreatif, content creator itu bisa build solution on top of yang dikeluarkan NVIDIA. Itulah gimana NVIDIA bisa berkontribusi memberikan the actual benefit, bukan cuman teknologi aja, tapi benar-benar memberikan real impact di dunia yang nyata gitu. Berarti actual benefit itu merupakan salah satu dampak dari teknologi AI, NVIDIA menjadi sebuah game changer terhadap teknologi. Bagaimana Anda melihat ini sebagai tadi ya di dunia kreatif, gaming, dan juga para pecinta teknologi Pak? Ya, nah kebetulan tadi ngomongin kata game changer ya, kita punya tagline di RTX 50 seri Blackwell itu namanya emang game changer. Nah, kenapa game changer? Jadi NVIDIA itu tadi saya bilang ya udah invest di AI itu udah lama benar ya, udah dari 2008 gitu ya. Tapi kita baru release our mass market produk itu AI di level consumer itu di 2018 tadi. Nah, kenapa game changer di generasi terakhir ini yang RTX 50 seri Blackwell, dia tuh emang more than double capability dari AI-nya. Karena kita melihat trennya itu untuk mendapatkan better result itu emang harus
lebih menggunakan AI. That's why dalam segi gaming, dalam segi content creator, AI itu dibikin supaya lebih efisien menjalankannya. Jadi kita akan bertumpu melihat AI itu jauh membantu banyak proses-proses, mau itu untuk training, inferencing. Jadi mungkin dari pelaku di industri seperti healthcare, otomotif itu jadi lebih efisien dan bisa nge-cut cost lebih jauh sekali, benefit buat end customer kita gitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana kondisi ekosistem AI dan teknologi di Indonesia terkait dengan eksplorasi dan inovasi dari NVIDIA sendiri, Pak? Udah jauh berkembang sekali ya. Jadi emang masih banyak gap-gap yang harus kita pecahkan. Karena seperti ini, contohnya itu kita mengadakan banyak sekali kayak roadshow di Indonesia. Tujuannya apa? Roadshow itu kita adakan ke kampus. Karena kampus itu target market kita di mana mereka tuh baru mulai masuk dunia profesional. Jadi mereka harus mengerti bagaimana mereka menggunakan the future teknologi. Waktu itu AI ya. Dan tujuannya itu supaya kalau mereka sekarang dibekali oleh direct knowledge, mereka bisa come up sama ide yang baru, ide inovasi. Karena itu kita maunya itu bukan dikonsumsi saja, tetapi dipakai untuk creating sesuatu yang baru, inovasi. Nah makanya itu kita menggunakan kesempatan ini, kita datang ke kampus, kita showcase, kita ajarin, dan kita ngomongin mengenai GeForce RTX itu tujuannya untuk mereka menjadi inovator. Sebagai inovator pasti diharapkan mereka catch up dengan teknologi dan kemajuan. Nah, bagaimana NVIDIA bisa menjawab terus kemajuan teknologi selain tadi AI dan kemampuan kreator yang semakin didukung oleh teknologi NVIDIA sendiri, Pak? Ya, emang kita banyak bekerja sama, ini di level global juga ya, banyak bekerja sama seperti misalnya ada banyak startup company yang disupport oleh NVIDIA juga. Tapi di level Indonesia itu saya melihat bahwa banyak sekali kayak contoh-contoh yang kita lakukan itu bekerja sama dengan partner. Jadi partner NVIDIA itu baik dari yang company-company seperti vendor-vendor besar kita ya, seperti brand-brand laptop, itu semua menyediakan alat-alat yang udah dibekali oleh NVIDIA teknologi. Jadi pertama, dipastikan dulu AI teknologi ini bisa ada di level semua orang. Itu yang pertama. Kedua, kita ajarin cara pakainya. Cara pakainya gimana? Nah, melalui acara-acara seperti roadshow kita tuh showcase demo langsung. Kita bawa expert pembicaranya langsung kasih lihat contoh praktik yang seperti apa. Tujuan tuh untuk menginspire semuanya sehingga mereka tuh dapat ide baru. Jadi seringkali kita tuh begitu showcase di depan 300 orang ya, mereka langsung tanya pertanyaan, gimana cara kita juga seperti ini? Kita mau pakai, gimana caranya? Jadi semuanya itu pertama kita mesti buka mata dulu. Buka mata, kasih lihat the potential, the opportunity, dan kita coba reach out sebanyak mungkin ke orang-orang di Indonesia. Berarti kalau dilihat memang perlu meningkatkan literasi ya terhadap teknologi AI dan juga teknologi terkini, terutama kalau kita bicara mengenai komputerisasi, chip, dan lainnya. Lalu bagaimana Anda melihat literasi teknologi di Indonesia, terutama apakah hanya tersegmentasi kaum terpelajar, Pak? Benernya itu literasi itu masih banyak harus ditingkatkan ya, karena mayoritas itu banyak mengerti AI itu kita sebutnya Gen AI. Jadi taunya AI itu buat bikin gambar, ChatGPT, sedangkan the true uses of AI itu beyond that. Jadi itu AI itu bisa create a lot of new innovation. Nah tadi mengutip salah satu partner NVIDIA ya dari Pak Upi dari Gus Guava ya, dia tuh bilang kepikiran nggak kalau misalnya dengan adanya AI itu content creator yang punya licensing aset kemiripan mereka bisa license out sekarang. Jadi itu jadi sumber income mereka juga. Jadi bukan lagi kita sekarang cuma mikirin bikin gambar yang lucu, menarik. Tapi enggak, kita bisa tadi mempercepat cara kerjanya jadi lebih efisien. Kita bisa punya new opportunity, create new business. Itu semua tuh sesuatu yang tadinya tuh impossible. Tapi seperti ini cuma bisa ada karena baik lagi kita berusaha membuat mereka tuh berpikir secara open-minded juga gitu. Mencari new alternatif dan create new opportunity untuk memakai AI ini sebagai alat untuk bisa lebih sukses gitu. Membuat AI menjadi platform ya untuk mencapai target mereka di beberapa platform. Mungkin tadi salah satunya di industri kreatif. Nah, saya tertarik dengan game ini ya. Salah satunya di Indonesia kan bertumbuh cukup pesat ya. Lalu seperti apa inovasi dari NVIDIA untuk menjawab tantangan dan juga kebutuhan gamers dan juga para pelaku di industri ini, Pak? Nah, game itu core dari bisnisnya NVIDIA GeForce ya. Kita dari awal kan mulai dari game grafik card, game teknologi ya. Sampai sekarang tuh benar belum berubah. Emang banyak sekali kita ngomongin AI sana, AI sini. Tapi game itu tetap dari core dari kita punya fokus. That's why tadi saya bilang, salah satu cara AI itu membantu para gamer itu, gamer tuh nggak peduli bagaimana AI bekerja. Yang penting itu dia memberikan benefit dalam hal bermain game. Maunya itu dengan biaya yang tidak bertambah, saya mendapatkan experience yang better. Nah AI itu bekerja di bidang seperti itu. Jadi AI itu membuat makin ke sini,
karena game itu makin demanding ya, karena makin mirip movie entertainment yang hebat, maka require a very strong technology at the back supaya mainnya itu makin enak, makin smooth itu. Jadi majority dari teknologi AI di game itu emang namanya buat kita sebutnya DLSS atau Deep Learning Super Sampling. Itu teknologi AI untuk membuat supaya game itu makin smooth tanpa membebani device-nya gitu. Seperti itu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk AI development. AI development itu kita punya teknologi seperti namanya NVIDIA Ace. NVIDIA Ace itu jadi bayangin sekarang itu kita bisa assign kayak AI NPC atau karakter yang dia tuh bisa otomatis kita program supaya acting sendiri. Nah, ini bisa menjadikan seperti digital assistant kita atau digital partner di game atau mungkin digital NPC yang otomatis berinteraksi tanpa harus kita program satu persatu. Ini bisa membantu para game developer untuk bikin supaya game mereka jadi lebih hidup. Jadi ini juga salah satu dari bagaimana Nvidia tuh membantu para game developer, bukan cuma gamer aja gitu, dengan AI teknologi terbarunya. Iya. Tadi Bapak di awal mengatakan banyak sekali melakukan roadshow, bertemu dengan para pelajar maupun mahasiswa terkait bagaimana kepahaman mereka terhadap AI dan teknologi. Apakah ini juga bagian daripada Nvidia juga untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan banyak portion bagaimana membuat sumber daya manusia juga ikut terlibat dan lebih maju lagi dalam teknologi, Pak? Itu benar sekali. Jadi kita percaya kenapa kita come back to university sama high school ya. Young people itu sangat antusias. Emang sering kali itu kita melihat ada pro and cons dari AI. Tapi kalau saya ke kampus itu, boleh dibilang 90% itu pada pro semua. Mereka bertanya, apa yang saya bisa lakukan untuk bisa getting ahead menggunakan AI. Dan saya juga percaya bahwa AI itu kita tuh tidak di atas manusia. Manusia tuh di atas AI. Jadi kita menggunakan AI sebagai problem solver. Nah, hal ini yang langsung dipahami oleh para student itu dan mereka jadi sangat antusias sekali untuk mencari, saya butuh contoh-contoh nih. Contoh-contoh bagaimana orang bisa sukses pakai AI. What is the practical use of AI? Makanya tiap kali kita roadshow, kita selalu bawa pembicara. Jadi yang ngomong bukan saya aja, tetapi saya bawa expertnya langsung ngomong di bisnis, content creator. Mereka langsung showcase contohnya bagaimana AI ini dipakai di dunia nyata. Dan itu memberikan inspirasi kepada mereka semua. Jadi mereka langsung mau coba nih. Setelah itu, what can I do gitu. Nah Pak, ini waktunya terbatas sekali ya. Terakhir, kalau Anda melihat bagaimana segmen pencinta teknologi dan Nvidia Indonesia, apakah Indonesia yang sebagai konsumer, apakah bisa menjadi inovator juga teknologi ke depannya, Pak? Saya yakin bisa menjadi inovator. Karena apa, Kak? Emang mayoritas itu easy menjadi konsumen ya. Konsumen kan tinggal pakai aja. Tapi dengan saya melihat banyak roadshow kemana-mana, mayoritas itu pengen jadi inovator. Dan tugas Nvidia itu menyediakan teknologinya, platformnya. Kita memastikan ada alat-alat yang menggunakan Nvidia AI, GeForce RTX itu, sehingga mereka tuh sekarang pertama udah punya toolsnya. Nah, mereka hanya perlu be open-minded, terus kolaborasi satu sama lain, dibantu oleh banyak industri itu untuk coba and come up sama new ideas. Nah, gini caranya kita membuka jalan supaya inovasi itu bisa terjadi. Allah kita datang ke bawah, kita kerjasama dengan semuanya, dan mereka tuh harus willing to try gitu. Seperti itu sih kira-kira. Wah, menarik sekali perbincangannya. Sayang waktu terbatas. Bahwasanya keniscayaan dari AI dan teknologi menjadi bagian dari pertumbuhan manusia dan juga bagaimana kita bisa beradaptasi itu merupakan salah satu kunci dan kita bisa menjadi inovator juga ya Pak Adrian. Terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Waktu terbatas, kita berbincang lagi di lain waktu.